Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati, kami muliakan segenap pengurus dan jamaah Masjid Nurul Hidayah. Alhamdulillah malam ini kita berjumpa di malam Senin yang ke-5 ya. Sebagian mungkin sudah, sebagian mungkin belum. Dan taklim kita, saya membawa kita bertadzkirah bi ahwalil mauta wa umuril akhirah. Kita peringatan tentang kondisi-kondisi orang mati dan perkara-perkara akhirat. Jadi ini ngomong agak horor sedikit. Oke Pak ya? Oke. Baik, sebelum mulai, meskipun tadi sudah oleh Pak Haji dimulai dengan Al-Fatihah, mohon perkenannya kembali untuk baca, mudah-mudahan dengan fadilahnya apa yang kita pelajari mudah difahamkan, mudah-mudahan di dalam mengamalkannya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharaini amin 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 ya rabbal alamin. Babun nahyi an tamanniyil mauti wa du'a'i bih li dharri nazlin fil mali wal jasad. Kitab tadzkirah bi ahwalil maut wa umuril akhirah, ini yang menulis adalah Imam Al-Qurtubi, orang Cordova, Spanyol ya. Beliau wafat tahun 671 Hijriah. Orang Cordova, Spanyol ya. Mazhabnya dalam mazhab fikih beliau mazhab Maliki ya. Tetapi secara tauhid dan lain-lain itu sama dengan Syafi'i. Dan kitab ini memang menjelaskan tentang sesuatu yang sesungguhnya sangat penting bagi kita, yaitu terkait kematian. Siap mati? Iya. Dibuka dengan babun nahyi, bab tentang larangan berangan-angan untuk mati dan berdoa agar mati ya. Jadi ini menjadi pembuka dari kitab Tadzkirah. Diriwayatkan dari Anas qala Rasulullah SAW. Rasulullah SAW di dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Anas, beliau menegaskan la yatamannayanna ahadukumul mauta. Janganlah salah satu dari kalian berangan-angan ingin mati. Jadi jangan berharap mati ya, karena jeleknya bahayanya kematian itu. Fa in kana la budda mutamanniyan falyaqul. Tetapi kalau kemudian kondisi mau tidak mau kita hendak mati, maka ucapkanlah, berdoalah, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku ya, seandainya hidup itu lebih baik untukku.
wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li, dan matikanlah aku seandainya kematian itu baik untukku. Akhrajahul Bukhari. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim menjelaskan kalau memang mau tidak mau kita pengen mati, maka berdoalah kepada Allah, ya Allah, kalau hidup ini baik untukku maka hidupkanlah, panjangkanlah umurku. Tapi kalau memang kematian itu lebih baik bagiku, maka matikanlah aku. Ada yang berani doa begini? Belum. Berarti ada rencana dong. Nah, yang menarik Bapak hadirin sekalian, bahwa ternyata di dalam Al-Quran paling tidak ada 2 orang yang minta mati. Dan ini bukan sosok sembarangan, tapi sosok yang menjadi teladan bagi banyak orang. Yang pertama yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, Nabi Yusuf di dalam surat Yusuf ayat 101 itu beliau mengatakan, mengucapkan berdoa, ya, minta kepada Allah, tawaffani musliman wa alhiqni bis-shalihin. Ya kan? Ya Allah, matikanlah aku dalam kondisi muslim, wa alhiqni, dan pertemukanlah aku dengan orang-orang yang saleh. Bahkan yang lebih serius lagi itu adalah Maryam, ibunda dari Nabi Isa alaihissalam. Di dalam surah Maryam ayat 23 beliau mengatakan, ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasyan mansiya. Ya laitani mittu, alangkah baiknya aku ini mati. Qabla hadza, sebelum ini. Wa kuntu nasyan mansiya, dan ada siapa aku itu tidak berarti dan dilupakan. Kenapa Maryam sampai berdoa demikian? Karena sebagaimana kita tahu, Maryam itu mengandung Isa, ya, mengandung Isa tanpa seorang ayah, tanpa disentuh laki-laki. Padahal Maryam kita tahu dia itu berada di, ya, di tempat yang suci, yang juga di sekelilingnya orang-orang yang soleh. Maka kemudian dia khawatir orang-orang sekelilingnya yang soleh-soleh ini, karena terjadi hamil yang menurut mereka tidak mungkin kalau ada perempuan hamil tanpa seorang laki-laki, memfitnah, menuduh dia. Jadi kadang kita memaksa orang baik melakukan kesalahan. Nah, Maryam nggak mau demikian. Mendingan aku mati aja, ya. Aku mendingan, ya, dilupakan, bukan orang yang berarti, ya. Itu yang diucapkan oleh Maryam. Jadi dia ingin diwafatkan pada saat itu. Karena itulah kemudian sebagaimana tadi disebutkan di dalam hadis, jikalau la budda, tidak bisa tidak, kondisi memaksa kita ingin mati, maka berdoalah seperti yang kami sebutkan. Dan Allahumma ahyini in kunta, ya, al hayatu khairan. Jadi ya Allah, hidupkanlah aku kalau memang hidup itu baik untukku. Tapi sebaliknya kalau, ya, mati itu lebih baik, maka matikanlah aku. Nah, di luar daripada itu semua, Bapak hadirin sekalian, bahwa kematian itu adalah musibah terbesar bagi manusia. Maka mengutip apa yang diucapkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan, ya, an-nasu niyam. Ini tulisannya, kata-katanya diabadikan oleh seorang orientalis perempuan Jerman, namanya Annemarie Schimmel. Di lisannya ditulis kata-kata dari sahabat Ali.
Annasu niyamun wa idza matu intabahu. Manusia sekarang pas hidup ini pada tidur semua. Wa idza matu, dan ketika mereka mati barulah sadar, barulah bangun. Maksudnya apa? Ketika saat ini kita hidup, kita itu belum merasakan dampak apa-apa yang kita lakukan. Ibadah-ibadah yang kita kerjakan, maksiat-maksiat yang kita lakukan, itu belum. Ya. Jadi kita masing-masing ya tahajud setiap malam, duha setiap pagi, sholat waktu ya 5 waktunya, qobliyah ba'diyah yang dilakukan. Ada orang yang ibadah terus miskin, ada kan? Banyak. Banyak. Ada kan? Coba orang kalau ibadah sedemikian kan hanya dekat dengan Allah. Apa yang diminta itu terkabul. Tapi banyak di antara orang-orang yang ahli ibadah ternyata ya hidupnya susah. Ya, kadang rumah juga nggak punya. Kenapa demikian? Karena memang di dunia ini darul amal, tempatnya beramal, bukan darul jaza, tempatnya pembalasan. Pembalasannya nanti di akhirat atau di alam kubur. Makanya ketika kita hidup, yang ahli maksiat maupun ahli ibadah, yang belum merasakan langsung dampak dari apa yang dilakukan, baru ketika dia mati sadar sepenuhnya. Oh, ini toh yang setelah aku lakukan ketika hidup. Ketemu itu, semua dibuka, apa-apa yang kita lakukan, dampaknya, efeknya ketika kita masuk ke alam kubur. Di alam dunia ya. Maka Imam Al-Qurtubi dan imam-imam yang lain mengatakan ada yang lebih besar musibah dibanding kematian itu, yaitu lalai, ghaflah, lalai terhadap kematian. Maka di Ihya Al-Ghazali itu menyebut orang kalau ngomongin kematian itu macam-macam. Yang pertama ada yang modelnya nggak mau dengerin. Ngomongin apa sih? Bikin makan gak enak aja. Ada yang kayak gitu. Jadi ketika disampaikan soal kematian, dia menolak, dia nggak mau. Ya, ini ya memang orang-orang yang dikatakan ahli maksiat. Ada yang kedua, yang senantiasa was-was. Jadi kalau ngomongin kematian, ngeri-ngeri sedap. Ya. Ini Bapak di sini masuk kategori mana? Yang pertama tadi apa yang kedua? Atau kategori yang ketiga? Ada yang ketiga, ya, dia justru mengharapkan kematian. Kenapa? Karena kematian itu semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika Ibrahim mau dicabut nyawanya oleh Israil, kan Ibrahim ngomong, apakah ada seorang kekasih yang tega mencabut nyawa kekasihnya? Mau Israil bingung kan? Ngomongan apa ini? Laporan kepada Allah. Ya Allah, ini Ibrahim ngomong demikian, gimana ini? Nah, jawab apa aja? Ya, jawab saja. Apakah tidak ada seorang kekasih yang ingin segera berjumpa dengan kekasihnya? Israil ngomong begitu langsung Ibrahim, ya cabut sekarang. Karena dengan kita dimatikan itu semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada yang kelompok ketiga yang bukan ngeri, bukan menolak terkait kematian, justru rindu segera dimatikan. Atau ada yang keempat. Yang keempat itu terserah Allah. Dia sudah membebaskan dirinya, mau mati besok silahkan, mau mati 10 tahun lagi silahkan. Karena yang penting hati saya, ibadah saya, semuanya karena Allah. Ya, takdirnya ditentukan oleh Allah. Bapak masuk yang mana nih? Yakin gaya banget. Gaya banget yang keempat. Itu loh, itu tingkatannya para siddiqin itu loh. Kan kemarin mau yang berapa? Ya. Tapi ngomongin suruh mati besok, ya.
Bilang dulu sama istri di rumah. Ini katanya mau mati besok gimana dong? Janganlah. Masih pada kecil anak. Ya putar. Ya, jadi memang soal kematian ini sesuatu yang menakutkan. Banyak orang yang menghindari. Maka Bapak hadirin sekalian, di dalam riwayat yang lain, Israel menjadi malaikat maut itu melalui fit and proper test, melalui ujian dulu. Jadi diceritakan ketika Allah hendak menciptakan Adam, itu kan bahan dasarnya adalah tanah. Maka Allah kemudian memberikan titah kepada Jibril, Jibril ambil tanah dari bumi. Ya. Jadi disuruh itu Jibril untuk mengambil tanah dari bumi. Lalu kemudian diceritakan bumi ta'awud, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak mau. Kenapa bumi menolak? Karena dia tahu ini yang namanya manusia yang dijadikan dari tanah ini akan ada banyak ahli maksiat. Bumi nggak mau. Jangan Jibril, jangan ambil tanah dari diri saya. Jibril karena melihat kasihan bumi merengek-rengek, nggak berani ambil. Balik laporan gagal ya Allah. Allah mengutus malaikat yang kedua, Mikail. Singkat cerita Mikail juga ditolak, dia pun kasihan, nggak jadi, balik lagi. Yang ketiga diutuslah Israel. Israel ketika bumi merengek-rengek menolak, bumi, jangan kau bikin saya pulang tangan kosong ini. Saya dapat perintah ngambil tanah dari diri engkau. Ya, mau gimana ceritanya? Saya tetap ngambil. Israel dari dulu udah menyerahkan. Bumi mengkeret ya. Akhirnya Israel disebutkan, bisa dilihat di Al-Bidayah wa Nihayah yang Ibnu Katsir. Itu mengambil 6 bagian tanah dari 6 penjuru. Ada yang warnanya putih, ada yang warnanya coklat, ada yang warnanya merah, ada yang kuning, ada yang hitam. Ya. Nah ini yang kemudian menjadi bahan bagi Adam. Maka dari sinilah warna kulit manusia berbeda satu dengan yang lain. Bapak ambil dari tanah yang mana nih? Tanah yang coklat. Ada tai kucingnya nggak? Jadi campur tai kucing atau tai ayam ya, jadinya nggak jelas. Singkat cerita Bapak hadirin sekalian, sukses Israel. Maka kemudian Allah bertanya kepada Israel, Israel, kenapa kau tidak memiliki belas kasihan seperti dua temanmu sebelumnya, yaitu Jibril dan Mikail? Apa yang kemudian dijawab oleh Israel, Bapak hadirin sekalian? Israel menjawab, ya Allah, perintahmu itu lebih utama bagiku daripada belas kasihanku kepada bumi. Maka apapun yang terjadi, perintahmu harus aku laksanakan. Ya aku sih kasihan, tapi tetap perintahmu itu di atas segalanya. Maka kemudian di dalam lanjutan hadis ini disebutkan, idhab ya Israel, pergilah wahai Israel, mulai sekarang engkau menjadi malakul maut. Mulai detik ini kau jadi malaikat maut. Jadi sebelumnya belum ada makhluk yang mati. Ketika Nabi Adam mau diciptakan, semuanya hidup. Baru selesai peristiwa itu, Israel yang ditetapkan sebagai malaikat maut. Ketika mendengar titah ini, dikasih jabatan malaikat maut, Israel nangis. Fabaka dalam hadisnya seperti itu. Israel nangis. Jadi kalau pengen tahu Israel pernah nangis itu, nangis kenceng-kencengnya. Kenapa engkau nangis? Mayukika, apa yang menyebabkan engkau nangis wahai Israel? Maka Israel kemudian menjawab, ya Allah, engkau menciptakan makhluk-makhluk, ada para rasul, ada para nabi, ada orang-orang soleh. Di antara sekian banyak dari semua yang engkau ciptakan, yang paling dibenci oleh makhluk
adalah kematian. Bagaimana itu bisa terjadi? Nanti mereka akan ghadab, mereka akan marah, benci kepadaku, memaki-maki aku, jadi mereka akan mencaci maki aku. Jadi Israel nggak mau, ya kan? Kalau nyabut, ya, siapa yang nyabut Israel dibenci nanti Israel. Maka kemudian Allah menegaskan, tenang Israel, bahwa aku akan mendatangkan kematian itu dengan sebab-sebab. Orang diberi sakit, orang diberi musibah, sehingga ketika orang mati, oh itu karena corona, oh karena serangan jantung, oh karena tabrakan, oh karena dipukul orang, oh karena masuk jurang, oh karena tenggelam. Padahal itu kerjaannya Israel. Orang tabrakan, kalau Israel nggak datang ke situ, ya hidup. Ya. Orang tenggelam, kalau Israel biarin saja, biarin hidup. Jadi semua itu kerjaannya Israel. Tetapi Allah memang sengaja agar kita menyebut sebabnya, bukan menyebut yang mencabutnya. Kita sibuk dalam masa COVID ini, ya kan? Korban COVID hari ini 30 orang. Ya sebetulnya kalau bahasa ini korban Israel, nah itu. Jadi sebetulnya ya Israel punya peranan sana. Ya. Dan Israel itu, Bapak hadirin sekalian, dia wewenangnya mencabut itu bukan hanya manusia belaka, tetapi diberi kewenangan seluruh makhluk yang bernyawa. Maka Imam Malik pernah ditanya, Israel itu nyabut nyawanya utuh nggak? Imam Malik balik bertanya, utuh itu punya nyawa nggak? Punya. Ya iya. Berarti Israel yang mencabut nyawanya itu utuh. Semut punya nyawa nggak? Punya. Kecoa punya nyawa? Punya. Cicak punya nyawa? Sekarang di sekitar kita ini ada semut yang mati nggak? Banyak. Ada cecak yang mati kan? Ada. Berarti Israel sedang bekerja di sekeliling kita. Ya. Yang kita tuh, ini Israel lagi keliling nih. Ya mungkin lagi nyabut nyawanya semut, mungkin lagi nyabut nyawanya kecap. Ya, makhluk yang lain yang kita nggak kelihatan, ada yang lagi meregang nyawa. Banyak sih. Di sekeliling kita kan mungkin ada kecoa, ada kucing yang lagi mati. Itu kerjaannya Israel. Maka sesungguhnya memang yang paling dekat dengan kita, ya, itu adalah kematian. Maka disebutkan di dalam riwayat, Israel itu kunjungin setiap orang itu 600 kali 24 jam. Berarti berapa kali? Dalam per jamnya. Ya, hitungan menit apa detik itu? 600 kali 24 jam. Harus dihitung lah. Yang saya. Menit. Jadi Israel itu yang bawa kitab catatan, yang mewakili hari ini siapa? Itu kita yang bukan. Fatwa masih lama. Iya. Jadi setiap hari satu riwayat 600, riwayat yang lain lebih sedikit lagi. Tapi saya sih lebih pegang yang 600 itu. Kenapa? Karena Israel itu memang punya kemampuan untuk melihat jagat raya ini per masing-masing orangnya. Karena dari seluruh malaikat, Israel itu paling tidak terbesar nomor 2. Nomor pertama itu siapa? Jibril. Jibril. Jibril itu termasuk paling kecil. Yang gede itu Israfil, paling gede. Makanya tugas dia apa? Meniup sangkakala. Sangkakala itu nanti seluruh nyawa makhluk itu masuk ke sangkakala. Itu seluruh nyawanya masuk ke situ. Itu sangkakala. Lah itu yang pegang sangkakala itu segede mana? Itu seluruh nyawa nanti kalau kiamat, ya
ya ketika mau dibangkitkan lagi kan ditiup itu. Itu seluruh nyawa makhluk itu ada di sangkakalanya Israfil. Itu sangkakalanya. Trompet daripada yang niup trompet gedean siapa? Masa gedean trompetnya? Ya. Jadi Israfil itu yang terbesar. Yang kedua baru Israfil. Israfil itu separuhnya Israfil. Israfil itu sekitar 2400 sayapnya. Israfil itu 1200. Jibril cuma 600 ya, itu lebih kecil dari Israfil. Jadi memang punya kemampuan. Jadi dunia itu dikatakan kalau di dalam kitab Tafsir itu dunia seperti di antara dua pahanya Israfil. Jadi ya semuanya ada. Ya, semua mati kampanye tinggal ya bapak lah segala ini ada harganya. Nah, karena itu Bapak hadirin sekalian bahwa kematian itu sesungguhnya sangat amat dekat dengan kita. Setiap saat ketika jadwal kematian itu turun, dikatakan 40 hari sebelum orang itu mati, daun yang termaktub nama orang yang akan mati itu gugur dari Sidratil Muntaha. Daun itulah yang menjadi dasar Israfil untuk mengambil nyawa siapa 40 hari sebelumnya ya. Sebelum itu Israfil nggak tahu, dan yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari pertama makhluk yang tahu ya cuma Israfil 40 hari sebelumnya. Makanya dikatakan ketika orang sudah dalam catatan Israfil itu mati, ya seantero penghuni langit jadi tahu, sehingga dikatakan di langit orang itu sudah dianggap mati karena sudah masuk catatan kematiannya Israfil. Jadi poin pertama yang kami sampaikan Bapak hadirin sekalian, bahwa bisa cuma kepleset jantung mati ya, itu sangat memungkinkan. Yang kedua Bapak hadirin sekalian, bahwa selain kematian yang begitu dekat, orang mati lalu dikuburkan di mana, itu pun sudah ditentukan tempatnya. Ya. Dikatakan di dalam satu riwayat bahwa ketika seorang anak manusia terjadi ya pembuahan di rahim sang bunda, ketika sel sperma bertemu dengan sel telur, maka malaikat arham hadir di rahim itu. Lalu laporan kepada Allah, ya Allah, ini calon manusia disempurnakan atau tidak? Maka kalau tidak disempurnakan ya sudah, luruh dia, habis menjadi keguguran. Tetapi kalau kemudian ditetapkan oleh Allah sempurnakan, maka disitulah kemudian malaikat arham ya ke Lauh Mahfuz melihat catatan takdir orang itu. Dan yang kedua, setelah itu dia mengambil tanah di mana yang akan menjadi kuburan bagi bayi tersebut. Jadi disitulah tanah itu akan diaduk dengan kita ketika masih dalam proses jabang bayi. Karena itu siapapun tidak bisa menghindari tanah yang akan jadi kuburan dia. Maka ulama kemudian mengatakan alangkah bahagianya Abu Bakar dan Umar, karena tanah yang jadi kuburan keduanya itu sama dengan tanah di mana Nabi dikuburkan. Jadi sekarang di kulit bapak, ya, di tulang bapak, ya, di daging bapak itu ada tanah bakal kuburan yang akan menjadi tempat kita ketika sudah mati. Makanya di dalam kitab Taqwaul Afkar dikisahkan, ya, Nabi Sulaiman pernah mengadakan jamuan. Semuanya diundang, termasuk temannya malaikat Israfil. Kalau Nabi itu temannya keren, malaikat
Malaikat ikut jamuan. Nah, temannya Sulaiman itu dilihatin dulu sama Israel. Meskipun Israel pada saat itu nyamar jadi manusia, dilihatin malaikat kan rasanya tetap beda Pak ya. Melototnya itu ada hawa-hawa mengerikan. Ini temannya Sulaiman ngerasa betul itu kengerian itu. Akhirnya deketin Sulaiman, Baginda Raja, kenapa? Itu teman kamu kenapa ngeliatin saya ngomong ya? Gak apa-apa itu teman saya. Enggak. Perasaan saya kayak tolong jauhkan saya dari sini. Kemana? Udah sejauh-jauh perasaan kayak. Akhirnya dipanggil awan yang biasa membawa Nabi Sulaiman kemana-mana. Tolong awan, antarkan dia ke tempat jauh. Kemana? Ilasin, ke Cina. Dikirim ke Cina. Langsung itu pakai awan. Israel ketika lihat orang pergi deketin Sulaiman, itu siapa? Itu teman saya. Katanya ente belum dulu. Iya. Soalnya ini ada di catatan kematian. Kenapa emang? Besok itu tugas saya nyawa dia. Cuman bukan di sini di Palestina, di Cina. Kok dia saja sekarang ada di sini? Bingung. Israel juga bingung itu. Ngirim kesananya gimana? Oh tenang. Udah dikirim. Ini dilakukan bukan. Karena jarak Palestina sampai Cina itu berapa itu? Oh ribuan kilometer itu. Jadi pada saat itu zaman Nabi Sulaiman naik kendaraan secepat apapun nggak mungkin. Israel juga bingung. Ini dalam catatan kematian kok besok, tapi ada di sini. Bingung ya, makanya itu lihat dulu. Jangan-jangan salah. Ternyata Sulaiman udah menyesuaikan. Jadi bagaimanapun ceritanya orang mau dikuburkan di mana itu nggak bisa dia berakhir. Jadi itulah kuburan dia yang sekarang ada di kulit daging kita masing-masing. Tadi dibisikin ada pertanyaan. Dengan jawab. Sisa berapa? Oh ya. Kita buka pertanyaan atau lanjut bahasan? Lanjut. Lanjut. Ada yang nanya kan? Ya, gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umur manusia itu Pak Ustadz sudah ditentukan sama Allah, yaitu bisa dipanjangkan dan dipendekkan. Kenapa kalau Ustadz dan banyak yang berdoa panjangkan umurnya? Kalau kita percuma kalau kita lihat udah dibatasi, udah nggak bisa dipanjangkan itu dipendekkan. Kan nggak tahu. Betul, betul. Ada dua tafsir. Yang pertama, orang kita dipanjangkan umurnya memang dianjurkan. Tetapi maknanya kemudian dibarokahkan umurnya. Karena orang banyak umurnya panjang tapi nggak manfaat. Maka ketika minta dipanjangkan umurnya, agar setiap detiknya, setiap menitnya itu manfaat. Itu arti panjang umur, ya. Kan orang yang terbaik itu panjang umurnya dan amalnya baik kan. Jadi itu maksudnya satu begitu. Yang kedua dikatakan memang umur juga masih memungkinkan untuk ditambah, ya. Ya, makanya dalam satu riwayat kan ada, kalau nggak salah Nabi Ibrahim yang alami. Diceritakan ada seorang pemuda ini nanti mati besok, ya kan? Dan ternyata sampai setahun, 2 tahun, 3 tahun, ya, dia nikah, ya, sampai 70 tahun nggak mati-mati kan gitu. Maka kemudian ditanya kenapa kamu bisa demikian, ya. Dan kemudian juga malaikat ditanya, ternyata dia sodako kan gitu. Jadi apa yang kedua, ketika Nabi Adam ditunjukkan anak turunnya kan ada yang bersinar terang, bagus cakep. Tanya pada Allah, ya Allah ini siapa? Ini Daud, anak turun. Umurnya berapa? 60 tahun. Bisa nggak ditambah ya Allah? Nggak bisa. Kecuali umur kamu ditambahkan dunia. Ya udah boleh. Akhirnya umur Adam kan dikurangi 40 untuk nambahin Daud. Aslinya Adam usianya 1000 tahun, tapi karena dihadiahkan kepada Daud jadi
960 tahun. Jadi dalam beberapa riwayat ada potensi orang umurnya bisa menambah. Allah ya, jadi doa saja ya, doakan. Ditambahin beneran kan alhamdulillah. Kasih seperti enggak ini Ustaz enggak paten ya. Bahwa manusia itu umur itu kebanyakan dipendekkan enggak berarti enggak ya. Jadi bukan nggak paten. Karena kan kita Kan yang tahu hanya Allah. Iya, karena kita Ya, tidak tahu kematian itu kapan. kan yang tahu hanya Allah. Takdir itu kan ada dua, ada mukrom, ada mu'allam. Ulama itu ikhtilaf, yang mukrom yang mana, yang mu'allam yang mana, itu nggak ada kata sepakat. Yang mukrom ini kan yang nggak bisa diganggukan, yang mu'allam ini kan yang bisa dirubah gitu. Jadi terkait umur loh ya, itu Allah lah. Ya, itu kuasa Allah SWT. Ya, jadi yang jelas kematian kalau sudah turun itu kematian, ya la yastakhiruna wala, ya, jadi tidak bisa diakhirkan dan tidak bisa diduakan. Dan itu nggak penting Pak, nggak usah dipikirin. Ya, yang penting Bapak udah siap apa belum? Masalahnya itu kan. Ya, jadi nggak usah umur saya sampai semana, tapi kalau saya dicabut nyawanya siap apa belum? Oke. Ada pertanyaan lain? Tanda-tanda kematian itu bisa diukur. Kenapa? Tanda-tanda kematian. Tanda-tanda kematian. Ya, bisa dilihat. Seperti tanda hari kiamat kan jelas. Oh iya, kan memang dalam hadisnya Israel kan punya utusan-utusan. Utusan yang pertama yang jelas itu ketika orang mulai memiliki uban. Itu utusannya Israel itu. Ya. Dan manusia pertama yang ubanan itu Nabi Ibrahim. Ya. Jadi, sebelumnya belum. Dalam riwayat disebutkan manusia pertama yang ubanan itu Ibrahim. Ya. Dan uban itu utusan pertama dari Israel. Jadi yang sudah ubanan gak usah macam-macam lah. Itu Israel sudah ngasih tandanya. Ya. Jadi ya. Dan kematian itu ya jadi gini. Ada satu keterangan menarik. Kalau kita urutkan dari Nabi Adam sampai hari ini, kira-kira manusia yang sudah mati berapa? Sudah tak terhitung. Dikuburkannya di mana? Di seluruh permukaan bumi. Maka ini tembok bisa jadi bahannya adalah kulit daging manusia sebelumnya. Mungkin 100 tahun yang lalu. Ini yang kita duduki. Ini juga mungkin bekas kuburan, ya, sebelum-sebelumnya. Jadi kalau kita bayangkan permukaan bumi dengan jumlah manusia yang hidup mulai dari Nabi Adam sampai hari ini, itu kayaknya rata menjadi kuburannya manusia. Maka ada dikisahkan dua laki-laki, dua saudara bertengkar. Lalu dari situ, dari tembok itu terdengar suara, kenapa kalian bertengkar? Berdua. Siapa yang ngomong? Ternyata yang ngomong batu bata di tembok. Kamu siapa? Saya ini dulu raja. Lalu kemudian saya mati, kuburan saya bertahun-tahun tidak dirawat, lalu ditemukan oleh pembuat batu bata, kuburan saya dibikin batu bata. Nah ini sekarang saya jadi batu bata. Nggak usah ribut berdua, nanti nasibnya sama dengan saya. Jadi diingatkan biar orang nggak perlu ngotot-ngototan, pada akhirnya semuanya akan menghadapi yang namanya kematian. Orang kalau keras hatinya, suka marah, suka musuhan, itu karena nggak ingat mati. Tapi kalau ingat mati, itu mesti lembut. Ya. Maka ada seorang perempuan ngadu pada Aisyah, kok hatiku keras ya? Lalu Aisyah ingat mati. Mesti langsung
urusannya Israel itu ya ibadah, maka waspadalah. Ada yang lain? Ayo silakan. Jadi gini Pak, dalam satu hadis Nabi menyatakan begini, Allah kalau ada orang ahli maksiat mau mati, lalu kemudian dia ada amal baiknya, maka Allah permudah matinya, nggak sulit, nggak keringetan. Jadi biar amal baiknya dihabiskan dengan kemudahan dia mati. Sebaliknya, kalau ada orang soleh wafat, tapi ada kejelekan sekecil apapun, maka Allah sakitkan matinya itu, agar dosanya itu langsung habis. Maka di antara orang yang husnul khotimah itu apa? Tadi keringetan. Ada 3 itu kalau nggak salah. 1 keringetan. 2 apa ya? Ada 3 kalau nggak salah. Nanti lagi pertemuan berikutnya. Nah, itu nanti tanda-tanda husnul dan syukur khotimah itu banyak sekali. Yang husnul sedikit tandanya, kalau yang syukur banyak. Ada satu kitab khusus membahas khaufu su'il khotimah, itu menjelaskan bentuk-bentuk orang yang apa tandanya syukur khotimah. Jadi orang kalau soleh, riwayatnya silakan dilihat di Sirah Nabawiyah Al-Mubarakah itu, ya mengalami kesakitan. Jadi orang soleh kalau mati itu dihabiskan kejelekan, keburukan dosa. Jadi kalau mati ya dibikin keringetan. Oke, siap keringetan? Tapi nggak bisa itu. Terus, udah ya? Ya udah. Baik Bapak hadirin sekalian,